Ya, jadi saking senangnya Archimedes menemukan solusi, dia keluar dari bak kamar mandi langsung lari tanpa busana. Saya dapat gitu ya. Ini hanya kisah aja. Nah, sisi lain adalah penemu listrik. Kita tahu adalah siapa penemu listrik? Apa jadi lupa ya? Si itu juga dia masa kecilnya di maksud TK, kemudian dia lari pulang ke mamanya, saya nggak mau sekolah karena di tempat dia sekolah TK itu dia merasa tidak nyaman. Kemudian dia di Thomas Alva Edison ya? Iya betul, Thomas Alva Edison ya. Thomas Alva Edison penemu listrik, kemudian oleh mamanya, ya sudah sini nak, kamu belajar di rumah aja. Nah, segala kebutuhannya dipenuhi. Ternyata anak itu suka mengadakan percobaan sampai akhirnya menemukan listrik. Nah, tapi itu tidak mudah karena dari 100 percobaan mungkin hanya satu yang berhasil. Ya, jadi perlu ketekunan, ketelitian dan sebagainya. Kita beruntung tidak dalam dunia lilin, obor, ya, tapi sudah dengan abad listrik ini ya. Rekayasa modern bukanlah semata-mata sambungan dari sains, karena insinyur telah ada jauh sebelum sains tumbuh. Kerekayasaan masa kini tetap mengemban esensi misi sama, sementara sains digunakan dengan sangat intensif. Daya cipta, pertimbangan, keahlian, dan pengetahuan empirik tetap merupakan andalan para insinyur sepanjang waktu. Evolusi di bidang kedokteran juga mirip dengan bidang kerekayasaan. Berabad-abad praktek kedokteran hampir semacam seni tanpa ditopang sains. Baru jadi ini mungkin semacam dukun gitu ya, mengobatinya tanpa didukung oleh pengetahuan, tapi hanya seni aja. Baru kemudian dikenal bakteriologi, fisiologi, dan bidang biologi lainnya yang dimanfaatkan secara intensif dalam ilmu kedokteran. Baik kerekayasaan maupun kedokteran adalah keahlian dengan orientasi problem solving. Ahli bedah tidak akan meninggalkan pasien di operasi sekalipun belum mengungkapkan apa yang harus diperbuatnya. Mereka menghadapi masalah yang harus dipecahkan lewat eksperimen, akal sehat, kepandaian, daya cipta, dan cara lain. Bila ilmu pengetahuan belum menjelaskannya. Insinyur ada bukan semata-mata untuk aplikasi sains, akan tapi tugasnya untuk memecahkan dan menggunakan sains bila tersedia. Jadi Charles Babbage menyatakan bahwa they do want, they must, use science when applicable, institution when useful, and trial and error when necessary. Perbedaan antara sains dan kerekayasaan menurut Theo von Karman, science explore what is and engineer create what has never been. Jadi di sini ada gambaran bahwa antara sains dan kerekayasaan, proses dasarnya untuk sains adalah riset, kalau kerekayasaan adalah desain. Kemudian sumbangan ilmiahnya adalah rumus atau formula Faraday tentang induksi elektromagnetik. Kemudian terapan keterampilannya adalah generator listrik. Kemudian produk akhir utama ilmu pengetahuan kerekayasaan adalah perangkat keras lunak. Sumbangan ilmiahnya untuk sains adalah reaksi fiksi inti, untuk kerekayasaan adalah reaktor nuklir. Ya. Proses kegiatan ilmuwan atau ahli pengetahuan antara lain menyusun hipotesa dan menerangkan gejala alam, mencari data dan untuk pengujian teori, menyusun wawasan, rencana, menyiapkan instrumen dan melaksanakan percobaan, mencoba menjelaskan gejala alam secara ilmu pasti, mencoba mengeneralisasi dan merampakkan hasil eksperimen itu, publikasi artikel dan kertas ilmiah. Tidak berarti bahwa seorang ilmuwan tidak membuat instrumen atau memecahkan masalah. Jadi
manusia. Tidak berarti pula seorang insinyur tidak melakukan riset untuk keperluan mendapatkan solusinya atau proses yang akan ditempuhnya. Kunci dari perbedaannya adalah apa yang mendasari tujuannya dan apa yang mendasari sarana untuk mencapai hasil akhirnya. Pengetahuan diperoleh dari riset yang dilakukan seorang insinyur merupakan informasi tambahan bagi proses dasar yang dipakai untuk solusinya. Tujuan utama ilmuwan adalah sains itu sendiri, berbeda dengan produk akhir kerekayasaan yang berupa peralatan, bangunan, struktur atau proses perangkat keras atau lunak, giroskop, satelit, cuaca, teleskop, radio, pusat listrik tenaga nuklir, komputer, ginjal tiruan dan sebagainya adalah buah kerekayasaan melalui proses kreativitas yaitu desain. Jadi saking berkembangnya ilmu pengetahuan dan kerekayasaan itu sudah bisa ditemukan apa yang disebut cloning ya. Domba cloning itu adalah domba yang hasil buatan ya. Bukan. Kemudian dengan pembuahan itu juga dimungkinkan bayi tabung itu spermanya disimpan untuk kapan mau dilahirkan terserah orang tua ya. Nah yang dikhawatirkan adalah kalau ada manusia cloning, nanti kau tahu di sebelah ini ada raksasa yang hasil cloning ya. Kalau menguasai dunia bisa hancur lah ya. Proses merancang atau desain memperhatikan hal sebagai berikut.